Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 dengan judul perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan yang paling membutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Karena kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru kita baca, di sini diceritakan bahwa jemaat di Korintus sedang mengalami masalah yang disebabkan karena perbedaan karunia yang mereka miliki. Nah, perbedaan karunia ini menimbulkan kesombongan rohani pada beberapa jemaat, sedangkan jemaat yang lain merasa rendah diri. Nah, mereka yang memiliki banyak karunia merasa dirinya lebih hebat dan kemudian ingin menguasai yang lain. Sedangkan jemaat lain yang merasa dirinya tidak berguna dan tidak mau melayani yang lain. Nah, akibatnya timbul perselisihan dan juga perpecahan di dalam jemaat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa tidak ada karunia dalam jemaat yang lebih tinggi nilainya daripada karunia yang lain. Rasul Paulus menggambarkan bahwa gereja itu seperti tubuh manusia yang terdiri dari bagian-bagian yang unik, berbeda bentuk, dan juga fungsinya. Perbedaan bentuk, ukuran, dan juga fungsi anggota tubuh tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya derajat mereka. Misalnya jari kaki tidak lebih hina karena dia terletak di bawah. Nah, kemudian semua anggota tubuh dalam kesatuan yang solid ini tidak ada bagian tubuh, jika ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakannya dan juga mengganggu fungsi kerja anggota tubuh yang lain. Nah, setiap bagian dari anggota tubuh harus bekerja sama dan peranan setiap anggotanya masing-masing dapat dirasakan jika ditempatkan di dalam kesatuan tubuh. Nah, demikian juga dengan setiap orang percaya. Mereka harus bekerja sama agar tujuan utama gereja tercapai. Melalui penjelasan ini, Rasul Paulus ingin mengarahkan bagaimanakah jemaat Tuhan seharusnya hidup.
Jemaat juga diajak untuk menyadari bahwa gereja memang terdiri atas banyak anggota yang mempunyai karunia yang berbeda-beda. Setiap orang diberikan fungsi khusus dan unik, tetapi semuanya bertujuan untuk memuliakan nama Allah. Sehingga tidak ada karunia yang lebih bernilai daripada yang lainnya, meskipun satu sama lainnya berbeda. Saudara, nasihat Rasul Paulus juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya yang berada di dalam satu gereja, yaitu tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus itu sendiri. Allah memberikan kepada kita karunia yang berbeda dengan saudara seiman kita yang lain. Perbedaan karunia ini juga harus dipandang sebagai kesempatan untuk saling bekerja sama supaya tujuan gereja tercapai. Semua karunia yang kita miliki memiliki tujuan yang sama, yaitu saling melengkapi dan juga mempermuliakan nama Allah. Saudara, mari kita meminta kekuatan dari Allah agar dapat bekerja sama untuk menggunakan karunia yang kita miliki. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara dalam menggunakan karunia yang Allah anugerahkan bagi saudara di dalam tubuh Kristus? Jika saudara belum bekerja sama dengan saudara seiman yang lain dalam menggunakan karunia tersebut, maka mari meminta hikmat dari Allah untuk mengubahkan cara pandang saudara. Mari meminta bimbingan dan juga kekuatan dari Roh Kudus untuk menyadari bahwa karunia yang saudara miliki sama berharganya dengan karunia yang orang lain miliki. Dan tujuan utamanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam dan pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa semua orang percaya memiliki karunia yang Tuhan berikan, yang berfungsi untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, ampuni kami jika selama ini mungkin ada di antara kami yang merasa bangga, merasa sombong karena karunia yang kami miliki. Tuhan, ajar kami untuk menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan ini dengan bekerja sama dengan saudara seiman yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga tetap menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.